Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mengungkap kisah seorang nabi yang mungkin belum banyak diketahui. Beliau adalah anak kesayangan Nabi Adam alaihissalam. Siapakah beliau? Dan apa peran pentingnya dalam sejarah umat manusia? Simak kisahnya hingga akhir. Di video sebelumnya, kita telah membahas kisah Nabi Idris alaihissalam, salah satu dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Namun, di antara Nabi Adam dan Nabi Idris alaihissalam ternyata ada seorang nabi lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini memiliki peran penting dalam meneruskan ajaran tauhid setelah wafatnya Nabi Adam. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang guru bagi Nabi Idris, mewariskan ilmu dan kebijaksanaan kepada generasi setelahnya. Dialah Nabi Syits alaihissalam. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memperbanyak keturunan. Atas kehendaknya, Nabi Adam dikaruniai banyak anak, yang setiap kelahirannya selalu berupa sepasang anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah pun menetapkan aturan bahwa pernikahan di antara mereka harus dilakukan secara silang, di mana anak laki-laki dari satu pasangan kembar menikah dengan anak perempuan dari pasangan kembar lainnya. Menurut beberapa riwayat, Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai hingga 40 anak, semuanya lahir berpasangan. Anak pertama mereka disebut-sebut adalah Qabil, meskipun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Habil adalah anak sulung mereka. Ketika Nabi Adam baru memiliki 4 anak, Allah memerintahkan mereka untuk menikah secara silang. Qabil dijodohkan dengan saudari Habil, sementara Habil dijodohkan dengan saudari Qabil. Namun, Qabil menolak ketetapan ini. Ia merasa iri dan tidak adil karena saudari kembarnya jauh lebih cantik dibandingkan saudari kembar Habil. Qabil ingin menikahi saudari kembarnya sendiri, bukan yang telah ditentukan untuknya. Melihat kegundahan Qabil, setan mulai membisikkan godaannya. "Wahai Qabil, mengapa engkau harus menerima aturan ini? Mengapa engkau harus melepaskan yang cantik dan menerima yang buruk rupa?" Bisikan setan itu semakin menanamkan rasa ketidakpuasan dalam hati Qabil, membuatnya semakin menentang perintah Nabi Adam. Melihat penolakan Qabil, Nabi Adam menetapkan sebuah syarat yang adil. Mereka harus berkurban, dan siapapun yang kurbannya diterima oleh Allah, dialah yang berhak menikahi saudari Qabil. Tanpa pilihan lain, Qabil dan Habil pun mempersiapkan kurban mereka. Qabil, yang hatinya dipenuhi rasa enggan dan nafsu, hanya mempersembahkan hasil bumi seadanya, buah-buahan yang kurang baik dan tidak dipilih dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, Habil dengan penuh ketulusan dan keikhlasan mempersembahkan seekor kambing yang gemuk dan sehat sebagai bentuk ibadah dan kepasrahannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pun menerima kurban Habil karena ia melakukannya dengan penuh keikhlasan. Sebaliknya, kurban Qabil ditolak karena niatnya tidak murni dan ikhlas. Hatinya diliputi rasa iri dan enggan berkorban dengan sungguh-sungguh. Penolakan ini semakin membakar amarah Qabil. Rasa iri dan dengki menguasai dirinya hingga akhirnya ia melakukan dosa besar, membunuh saudara kandungnya sendiri. Inilah kejadian pertama dalam sejarah manusia di bumi. Sebuah tindakan yang kelak menjadi peringatan bagi umat manusia tentang bahaya hasad dan kemarahan yang tidak terkendali. Setelah menghabisi Habil, Qabil merasa takut dan bingung. Setelahnya ia lalu mengambil saudari kembarnya dan meninggalkan pemukiman Nabi Adam. Mereka turun gunung dan menetap di sebuah lembah yang tidak jauh dari tempat tinggal Nabi Adam dan keturunannya. Seiring berjalannya waktu, Qabil dan keturunannya berkembang biak di lembah, membangun kehidupan yang terpisah dari ajaran ayah mereka. Sementara itu, Nabi Adam dan keturunannya tetap tinggal di pegunungan, mempertahankan ajaran tauhid dan kebaikan. Dari sinilah muncul dua kelompok manusia, kaum Nabi Adam yang hidup di pegunungan dengan nilai-nilai ketakwaan, dan kaum Qabil yang menetap di lembah, jauh dari bimbingan wahyu. Kematian Habil membawa duka mendalam bagi Nabi Adam. Ia kehilangan putranya yang paling saleh, sosok yang selalu taat dan berbakti. Kesedihan itu begitu berat hingga selama 1 tahun penuh, Nabi Adam tidak pernah tersenyum, apalagi tertawa. Ia lebih banyak menyendiri, bahkan hubungannya dengan Siti Hawa pun terasa begitu jauh, tenggelam dalam duka yang tiada berkesudahan. Melihat kesedihan hambanya, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, sampai kapan engkau larut dalam tangisan dan kesedihan ini?
Aku akan memberikan pengganti bagi Habil, seorang anak yang terpercaya yang akan menjadi nabi. Dari keturunannya, aku akan menjadikan para nabi hingga hari kiamat. Sebagai tanda keistimewaannya, Allah menetapkan bahwa anak ini akan lahir sendirian, tidak kembar seperti saudara-saudaranya. Ketika akhirnya bayi itu lahir, Nabi Adam menamainya Shits, yang berarti anugerah dari Allah. Nama itu mencerminkan harapan dan ketenangan baru bagi Nabi Adam setelah kehilangan besar yang ia alami. Menurut beberapa sumber, Nabi Shits lahir 5 tahun setelah terbunuhnya Habil, atau sekitar 235 tahun setelah Nabi Adam dan Siti Hawa pertama kali diturunkan ke bumi. Saat itu, usia Nabi Adam telah mencapai 930 tahun. Kehadiran Shits membawa cahaya baru dalam kehidupan Nabi Adam, menjadi penerus yang kelak akan membimbing manusia dalam jalan kebenaran. Nabi Shits dianugerahi kelebihan dalam ilmu, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan yang melampaui saudara-saudaranya. Sejak kecil, ia dididik langsung oleh Nabi Adam dengan penuh perhatian, karena Nabi Adam mengetahui bahwa Shits akan menjadi penerusnya dalam menyebarkan petunjuk Allah. Ketika Nabi Adam wafat, Nabi Shits menggantikannya sebagai pemimpin kaum yang masih berpegang teguh pada ajaran Tauhid. Di bawah kepemimpinannya, masyarakat hidup dalam ketentraman, jauh dari pertikaian dan kejahatan. Mereka menjaga kesucian diri, beribadah dengan khusyuk, dan senantiasa mengingat Allah. Namun, di sisi lain, keadaan kaum Qabil sangat berbeda. Di lembah tempat mereka tinggal, moralitas mulai runtuh. Kejahatan, pelacuran, dan perzinaan menjadi hal yang lumrah. Para wanita mulai berdandan berlebihan dan menampakkan aurat tanpa rasa malu. Mereka terjerumus dalam gaya hidup penuh kesenangan duniawi, jauh dari ajaran Allah. Karena tidak ada nabi yang membimbing mereka, iblis melihat celah untuk menyesatkan kaum Qabil lebih dalam. Ia datang ke tengah-tengah mereka dalam wujud manusia dan menyamar sebagai pekerja kebun milik seorang anak keturunan Qabil. Dan dari sinilah ia mulai memperkenalkan hal-hal yang melalaikan, termasuk musik dan nyanyian yang tidak bermanfaat. Ia menciptakan alat-alat musik seperti genderang yang perlahan menjadi bagian dari kehidupan dan melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga memperkenalkan alat semacam seruling yang semakin memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan bahwa suara seruling itu merupakan suara syaitan. Ketika suatu hari mereka membuat perayaan, mereka menghiasinya dengan suara musik dan tarian yang digunakan untuk berpesta dan bersenang-senang sepanjang hari perayaan tersebut. Semenjak itulah terjadinya perayaan musik di alam semesta. Seiring waktu, kaum Qabil mulai mengadakan perayaan-perayaan besar lainnya, diiringi musik, nyanyian, dan tarian yang menggoda. Suara riang gembira mereka menggema hingga ke pegunungan tempat kaum Nabi Shits tinggal. Rasa penasaran pun mulai tumbuh di hati para pemuda dari kaum Nabi Shits. Mereka bertanya-tanya tentang kehidupan yang terdengar begitu meriah di lembah. Beberapa pemuda dari mereka akhirnya memutuskan untuk turun gunung dan melihatnya sendiri. Namun, apa yang mereka saksikan justru mengguncang iman mereka. Mereka terpukau oleh kecantikan para wanita kaum Qabil yang bertabarruj, yang tampil tanpa rasa malu dan membuka aurat, berhias dengan cara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa para perempuan dari kaum Bani Qabil ini sangat cantik mempesona. Sebaliknya, laki-lakinya berwajah kurang tampan, dan para perempuan kaum Nabi Shits berwajah kurang cantik, namun laki-lakinya berwajah sangat tampan. Hingga akhirnya para pemuda ini kembali kepada kaumnya dan memberitahu yang lainnya, bahwa di lembah itu terdapat wanita yang sangat cantik-cantik rupanya. Akhirnya datanglah mereka ke lembah tersebut. Alangkah terpesonanya mereka, tidak pernah sebelumnya mereka menyaksikan kecantikan seperti itu. Sebaliknya, para wanita kaum Qabil pun terpesona oleh ketampanan dan ketegapan para pemuda dari kaum Nabi Shits. Dari pertemuan inilah, ketertarikan mulai tumbuh. Awalnya hanya sebatas interaksi, lalu berkembang menjadi ketergantungan. Hingga akhirnya, perzinaan pertama dalam sejarah manusia pun terjadi, sebuah peristiwa yang menjadi titik awal penyimpangan besar dalam kehidupan manusia di bumi. Lengkap sudah syaitan dan iblis dalam menghasut larangan bagi cucu-cucu Adam di dunia ini. Dimulai dari membunuh, tabarruj, musik, hingga perzinahan.
iblis selangkah lebih maju dalam menyesatkan umat manusia hingga hari kiamat, untuk menemaninya dalam neraka di hari akhirat kelak. Melihat sebagian kaumnya mulai terpengaruh oleh kebiasaan kaum Qabil, Nabi Syits dengan penuh kesabaran berusaha mengingatkan mereka. Ia menyeru mereka kembali kepada jalan yang benar, mengajak mereka untuk bertobat dan meninggalkan kehidupan yang penuh dengan maksiat. Sebagian dari mereka tersadar dan kembali ke jalan Allah, namun yang lainnya tetap tenggelam dalam godaan dunia dan kesenangan sesaat. Di tengah perjuangannya, Nabi Syits teringat akan wasiat yang diberikan oleh ayahnya, Nabi Adam, sebelum wafat. Nabi Adam telah memperingatkannya bahwa akan datang masa di mana bumi akan dilanda topan besar dan kehancuran yang dahsyat. Beliau juga mewariskan kepada Nabi Syits alaihissalam tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari dan malam. Selain itu, Nabi Adam juga mewariskan kepada Nabi Syits sebuah tabut ataupun sebuah peti yang berisi seutas tali dari sutra, yang di dalamnya terdapat gambaran para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali sutra tersebut diturunkan dari surga kepada Nabi Adam dan beliau mewariskannya kepada Nabi Syits untuk dilipat dan disimpan dalam tabut tersebut. Dan tabut tersebut harus terkunci tanpa seorang pun dapat membukanya. Setelah itu Nabi Adam mencabut beberapa helai rambutnya dan diletakkan dalam tabut tersebut. Beliau berkata, "Wahai anakku, kuncilah selalu tabut ini, jangan biarkan seorang pun dapat membukanya. Bawalah rambut ini di saat engkau menghadapi urusan yang penting. Rambut ini insya Allah akan menolongmu selama rambut ini ada bersamamu. Dan ketahuilah di saat rambut ini memutih, maka usiamu di dunia tidak akan lama lagi." Sebelum berpulang, Nabi Adam berpesan kepadanya, "Wahai anakku, jika saatnya tiba, perangilah kaum Bani Qabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Akhirnya, ketegangan yang telah lama membara antara kaum Nabi Syits dan kaum Qabil pun mencapai puncaknya. Terjadilah perang pertama dalam sejarah manusia, sebuah pertempuran antara mereka yang berpegang teguh pada ajaran Allah dan mereka yang telah jauh tersesat dalam dosa. Dengan pertolongan Allah, kaum Nabi Syits berhasil mengalahkan kaum Qabil. Qabil sendiri akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam tempat yang sangat panas. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya dalam penderitaan hingga akhirnya meninggal dunia, membawa bersamanya penyesalan yang tiada akhir. Pada masa Nabi Adam alaihissalam hingga masa Nabi Syits alaihissalam, tidak ada batas pemisah antara alam manusia dan alam jin. Manusia dapat melihat bangsa jin dan setan sebagaimana mereka melihat sesama manusia. Kehidupan keduanya saling berbaur, meski tak jarang menimbulkan ketakutan dan kegelisahan di kalangan manusia. Melihat hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Syits alaihissalam untuk menetapkan batasan antara kedua alam tersebut. Ia diangkat sebagai nabi dengan tugas khusus membantu manusia agar tidak lagi hidup dalam ketakutan akibat kehadiran jin yang tampak secara kasat mata. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, jika bukan karena kenabian Nabi Syits alaihissalam, hingga hari ini manusia masih dapat melihat jin berlalu lalang di sekitar mereka, bahkan berterbangan di udara. Namun, berkat risalah yang dibawa Nabi Syits alaihissalam, Allah akhirnya menetapkan tabir gaib yang memisahkan manusia dan jin. Sejak saat itu, manusia tidak lagi dapat melihat mereka, tetapi bangsa jin tetap bisa melihat manusia. Batasan ini menjadi bentuk rahmat Allah bagi manusia, agar mereka bisa menjalani kehidupan dengan lebih tenang, tanpa gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya terlihat dengan jelas di mata mereka. Seiring berjalannya waktu, Nabi Syits pun akhirnya meninggalkan dunia yang fana ini. Beliau meninggalkan jejak kenabian dan ketauhidan yang luar biasa. Perannya dalam memperjuangkan kebenaran dan meneruskan ajaran Nabi Adam alaihissalam sangatlah besar. Dan perjuangannya akan selalu dikenang hingga akhir zaman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf atau lembaran-lembaran wahyu, sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Syits alaihissalam." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Setelah Nabi Syits alaihissalam wafat, dakwahnya tidak terhenti. Ia telah mewariskan ajaran tauhid kepada putranya, An-Nusyah bin Syits, yang kemudian melanjutkan tugas mulia itu. Setelah An-Nusyah wafat,
dakwah diteruskan oleh Bainan bin An-Nusyah, lalu oleh Mahlail, seorang pemimpin yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Menurut beberapa riwayat, Mahlail bukan hanya seorang pemuka agama, tetapi juga penguasa besar yang disebut sebagai raja pertama yang menguasai 7 iklim dunia. Ia juga dikenal sebagai sosok yang membangun negeri Babilonia, yang kelak menjadi pusat peradaban kuno. Setelah Mahlail wafat, tongkat estafet kenabian jatuh kepada Yarid. Dari Yarid kemudian meneruskan kepada anaknya bernama Hanuh, yang kemudian kita kenal sebagai Nabi Idris alaihissalam. Ia adalah nabi yang diberi derajat tinggi oleh Allah dan memiliki keistimewaan dalam ilmu dan kebijaksanaan. Demikianlah kisah Nabi Syidz alaihissalam, nabi kedua setelah Nabi Adam, yang melanjutkan risalah tauhid dan menegakkan keadilan di muka bumi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan semakin menguatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan disinilah kisah ini berakhir. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita bisa terus membagikan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan mari kita sama-sama belajar dari kisah para nabi. Semoga Allah memberi petunjuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.